Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa melaksanakan pembelajaran pada materi hukum dagang. Melanjutkan dari materi kemarin ya, kita kemarin tuh membahas tentang konsep hukum dagang, di mana itu berisi tentang pengantar hukum dagang. Sekarang kita akan membahas tentang pelaku usaha hukum dagang. Kenapa kok topik ini penting? Karena dalam praktik kegiatan perdagangan, hukum tidak hanya mengatur bentuk-bentuk perjanjiannya atau objek jual belinya juga, tetapi juga mengatur siapa yang boleh, siapa yang bisa, dan siapa yang berwenang untuk melakukan kegiatan usaha. Pelaku usaha itu adalah subjek utama dalam melintas perdagangan, baik itu perorangan maupun badan usaha yang mereka memiliki hak dan kewajiban serta tanggung jawab hukum yang diatur secara jelas. Itu akan share PPT pada pertemuan kedua ya. Pada pertemuan kedua kita akan bahas tentang pelaku usaha dalam hukum dagang. Jadi pertama-tama kita harus mengerti apa sih yang dimaksud dengan pelaku usaha. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha yang menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk produksi, distribusi, dan atau perdagangan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Jadi, eh, orang yang melakukan kegiatan produksi, distribusi yang disebut dengan distributor itu merupakan itu disebut dengan pelaku usaha. Pelaku usaha dalam konteks hukum dagang adalah subjek yang melakukan kegiatan ekonomi atau komersial secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan. Mereka dapat berupa individu maupun entitas berbadan hukum yang melakukan aktivitas jual beli, produksi, distribusi, atau jasa di ranah perdagangan. Jadi, kegiatan usaha itu yang dilakukan oleh pelaku usaha bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Yang kedua, jenis pelaku usaha. Jenis pelaku usaha ini ada dua ya. Yang pertama, perseorangan. Yang kedua, usaha adalah badan usaha. Eh, Jenis pelaku usaha perseorangan itu adalah usaha yang dijalankan oleh satu orang atas nama pribadi tanpa memisahkan harta pribadi dan usaha. Misalnya pedagang kecil atau wirausahawan mandiri. Jadi tidak ada pemetakan antara eh, harta pada usaha dengan harta pribadi. Contohnya di sini adalah pedagang kecil. Jadi teman-teman kalau orang tuanya yang punya toko, itu orang tua teman-teman bisa disebut dengan pelaku usaha perseorangan. Dan yang kedua adalah badan usaha. Entitas yang diakui oleh hukum sebagai subjek hukum tersendiri, yaitu bisa berbadan hukum. Ya, badan usaha bukan badan hukum, ada badan usaha berbadan hukum. Badan usaha bukan badan hukum itu ada contohnya seperti firma, ada CV atau persekutuan komunitas. Sedangkan badan usaha berbadan hukum itu contohnya ada perseroan terbatas, koperasi, dan BUMN. Pada contoh badan usaha bukan badan hukum, badan usaha berbadan hukum ini kita akan bahas di pertemuan selanjutnya itu tentang firma, bagaimana proses pendiriannya, terus ketika pembubarannya bagaimana sama dengan CV, dengan PT, terus ada pemisahan saham, pemisahan modal dan lain sebagainya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, karakteristik pelaku usaha. Yang pertama, kegiatan komersial secara profesional. Pelaku usaha menjalankan kegiatan ekonomi tidak bersifat insidental, tetapi sebagai profesi utama. Jadi, karakteristiknya adalah sebagai profesi. Yang kedua adalah bertujuan untuk mencari laba, tidak seperti lambangnya laba, pelaku usaha berorientasi pada keuntungan. Jadi, sesuai dengan pernyataan yang tadi ya, bahwa pelaku usaha yang melakukan sebuah usaha bertujuan untuk mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, terikat pada norma hukum dagang. Kegiatan usaha tunduk pada ketentuan KUHD itu Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, KUH Perdata, dan berbagai peraturan khusus
seperti Undang-Undang PT, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan Undang-Undang Cipta Kerja. Ini sesuai dengan penjelasan di minggu kemarin tentang sumber-sumber hukum dagang. Selanjutnya, kedudukan dalam hukum dagang. Yang pertama adalah penjual atau produsen dalam kontrak jual beli atau distribusi. Yang kedua, debitur atau kreditur dalam hubungan utang piutang, penerbit atau penjamin surat berharga seperti dalam rangka cek usil dan lain sebagainya. Jadi mereka memiliki kedudukan hukum masing-masing. Jadi dalam kontrak jual beli itu disebut dengan penjual dan produsen. Dalam kontrak hubungan utang piutang disebut dengan debitur dan kreditur dan lain sebagainya. Bahasa selanjutnya adalah peran pelaku usaha. Apa saja perannya? Itu ada 4. Yang pertama, mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, menyediakan barang dan jasa. Yang ketiga, membuka lapangan kerja. Yang terakhir adalah meningkatkan daya saing masyarakat. Ini beberapa peran pelaku usaha. Jadi contoh ya, peran uh, produsen, yaitu memproduksi kan. Adalah untuk apa? Menyediakan barang dan jasa, membuka lapangan pekerjaan. Itu satu contohnya ya. Dan next, ini beberapa dasar hukum dagang, sama seperti yang sudah Ibu jelaskan di pertemuan kemarin, tetapi di pertemuan kemarin tuh secara luas saja ya. Ini secara spesifik, yaitu pertama adalah KUHD, kita Undang-Undang Hukum Dagang. Mengatur apa? Mengatur pelaku dagang dan aktivitas perdagangan. Jadi kalau teman-teman mau mencari peraturan yang di dalamnya mengatur pelaku dagang dan aktivitas perdagangan, itu ada pada KUHD. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang Perlindungan Konsumen memberikan definisi legal pelaku usaha dan kewajiban hukumnya terhadap konsumen. Jadi ini lebih terujuk kepada perlindungan konsumen. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, yaitu menyederhanakan regulasi untuk pelaku usaha termasuk perizinan dan pembentukan badan usaha. Jadi itu ada beberapa penjelasan tentang pelaku usaha dalam hukum dagang. Jadi Ibu kesimpulkan bahwa pelaku usaha dalam hukum dagang itu ada dua, ada yang berseorangan, ada yang berbadan usaha. Perbedaannya ada pada mana Ibu? Ada perbedaan pemisahan harta pribadi dengan usaha. Sedangkan yang berbadan usaha itu terbagi lagi menjadi dua, yaitu badan usaha yang berbadan hukum dan badan usaha yang tidak berbadan hukum. Nanti akan Ibu kirim slide-nya untuk pertanyaan seperti biasa, bisa dikirim lewat email atau WhatsApp. Jika sudah dirasa cukup, Ibu harap kalian bisa memahami tentang materi hukum dagang pada pembahasan pelaku usaha dan hukum dagang. Nanti akan Ibu share juga tugas ya, tugasnya apa akan di share di grup bertujuan untuk mengevaluasi pertemuan kali ini. Kalau sudah tidak ada, mari kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga ini bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.